sekarang kita akan mempelajari tentang mitigasi bencana. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, saya terlebih dahulu akan bertanya kepada adik-adik. Apakah kalian pernah mendengar tentang tsunami, gunung Merapi, gempa bumi, dan tanah longsor di media massa seperti radio, televisi, ataupun internet? Pasti pernah kan? Ya, semua yang saya sebutkan tadi termasuk ke dalam bencana. Jadi pertanyaan saya, apa itu bencana? Pengertian bencana. Menurut ASEAN Disaster Reduction Center pada tahun 2003, bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan alam, di mana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Jenis-jenis bencana. Berdasarkan data BNPB, ada 3 jenis bencana, atau bisa kita singkat ALAN-SOS. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Jenis-jenis bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bencana alam geologi. Bencana alam geologi merupakan bencana alam yang terjadi pada permukaan bumi atau bentang alam. Contohnya, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan likuifaksi. Bencana alam meteorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter cuaca, curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Contohnya, kekeringan, banjir, badai, tornado, kebakaran hutan, El Nino, dan La Nina. Yang terakhir, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang terjadi di luar angkasa, tetapi berdampak langsung pada kehidupan manusia yang ada di bumi. Contohnya, badai matahari dan hujan meteor. Karakteristik bencana alam. Menurut waktunya, karakteristik bencana alam digolongkan menjadi 2. Yang pertama, karakteristik bencana quick onset, yaitu bencana terjadi secara mendadak atau tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu, contohnya gempa bumi. Yang kedua, karakteristik bencana slow onset, yaitu di mana bencana yang terjadi diawali dengan tanda-tanda alam, baik yang dilakukan oleh makhluk hidup ataupun oleh alam itu sendiri. Contohnya, tsunami dan letusan gunung api. Siklus penanggulangan bencana. Untuk lebih jelasnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas siklus penanggulangan bencana tanah longsor. Namun sebelum kita melangkah ke siklus penanggulangan bencana, ada baiknya adik-adik mengetahui apa itu yang dimaksud dengan tanah longsor. Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Jenis-jenis tanah longsor. Berdasarkan data BNPB, ada 6 jenis tanah longsor. Yang pertama, longsoran translasi. Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir, berbentuk rata atau bergelombang landai. 2. Longsoran rotasi. Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk. 3.
pergerakan blok. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini biasa juga disebut translasi blok batu. 4. Runtuhan batu. Runtuhan batu adalah jenis tanah longsor yang terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal sehingga menggantung di sepanjang pesisir pantai. 5. Rayapan tanah. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat kita kenali. Bisa kita kenali jika waktu terjadinya cukup lama, yang bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah. 6. Aliran bahan rombakan. Nah, jenis tanah longsor yang terakhir ini adalah jenis tanah longsor yang ketika terjadi, massa bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, dan tekanan air serta jenis material yang terkandung oleh tanah. Karakteristik atau tanda-tanda terjadinya tanah longsor diawali dengan munculnya retakan vertikal pada tebing, lalu tiba-tiba sumur di sekitar tebing menjadi keruh, disusul adanya longsoran batu-batu kecil, kemudian muncul retakan-retakan yang ada di tanah atau tembok sekitar pagar rumah. Kemudian disusul longsoran-longsoran kecil, tebing pun mulai rapuh dan kerikil berjatuhan. Diakhiri dengan jatuhnya tanah dan semua material yang ada di atas tebing. Setelah mengetahui tentang tanah longsor, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih melakukan penanggulangan bencana tanah longsor. Penanggulangan tanah longsor dilakukan menjadi 3 tahap. Yang pertama, mitigasi bencana atau sebelum terjadinya bencana. Tahap tanggap darurat atau saat terjadinya bencana, dan tahap pasca atau setelah terjadinya bencana. Baik adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang penanggulangan bencana sebelum terjadinya bencana atau mitigasi bencana. Mitigasi bencana tanah longsor. Mitigasi bencana tanah longsor dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, mitigasi struktural atau mitigasi yang dilakukan secara langsung, seperti dengan cara membangun sistem peringatan dini atau warning system dengan memanfaatkan teknologi modern, membangun pos kesehatan, membangun tempat evakuasi, reboisasi atau penghijauan, terasering, pembuatan tanggul dan sistem tanam pilih. Yang kedua, mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah mitigasi yang dilakukan secara tidak langsung atau hanya melalui sosialisasi, penyuluhan, dan peraturan perundang-undangan, seperti dengan cara melakukan diseminasi, melakukan simulasi bencana, dan melakukan survei pemetaan daerah bencana. Persebaran wilayah rawan tanah longsor di Indonesia. Menurut data BNPB, setidaknya terdapat 918 lokasi rawan longsor di Indonesia. Setiap tahunnya, kerugian yang ditanggung akibat bencana alam tersebut mencapai angka sekitar 800 miliar rupiah. Sedangkan jiwa yang terancam sekitar 1 juta per tahunnya. Dengan presentasi daerah yang memiliki rawan longsor terbesar terdapat di daerah Jawa Tengah dengan 327 lokasi, Jawa Barat 276 lokasi, Sumatera Barat 100 lokasi, Sumatera Utara 53 lokasi, Yogyakarta 30 lokasi, Kalimantan Barat 23 lokasi, sisanya tersebar di Nusa Tenggara, Riau, Kalimantan Timur, Bali, dan Jawa Timur, serta Pulau Sulawesi. Dan presentasi terkecil terdapat di Pulau Papua dengan 2 lokasi. Selanjutnya kita masuk materi terakhir tentang Lembaga Penanggulangan Bencana.
Lembaga Penanggulangan Bencana terdiri dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial merupakan suatu departemen sosial dalam negeri yang memiliki tugas dalam memberikan bantuan, misalnya bantuan bencana alam, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi para korban bencana alam pasca terjadinya bencana. Palang Merah Indonesia atau PMI. Palang Merah Indonesia merupakan organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak pada bidang sosial kemanusiaan. Dalam penanganan bencana, PMI bertugas untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban bencana. Penanganannya seperti evakuasi korban bencana, melakukan pertolongan pertama, mendirikan penampungan darurat dan dapur umum, serta menyediakan akses air bersih dan sanitasi. BNPB. BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan suatu lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanganan bencana dalam keadaan darurat, mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya bencana, yang meliputi pencegahan atau mitigasi, kesiagapan, penanganan darurat, dan pemulihan, serta juga berperan dalam melakukan pemetaan wilayah rawan bencana alam. Basarnas atau Badan SAR Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Tugas dan fungsi Basarnas adalah penanganan bencana alam seperti upaya pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban saat terjadinya bencana. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas untuk menangani bencana dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda terjadinya bencana agar masyarakat lebih berhati-hati.